Horas. Apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Sasude atau Sanggar Anak Sungai Deli membekali anak-anak pinggir Sungai Deli dengan berbagai ilmu dan keterampilan, seperti belajar bersama, menari, hingga membuat ekobrik. Tujuannya agar anak-anak ini bisa tumbuh menjadi anak yang berprestasi dan cinta lingkungan. Seperti apa pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Kita tahu masyarakat tepian Sungai Deli itu masuk ke dalam kategori masyarakat prasejahtera. Lalu secara pendidikan kita melihat kualitas pendidikan anak tepian Sungai Deli itu kurang. Biarpun di bantaran sungai, bukan berarti mereka tidak mempunyai hak yang sama. Dengan kondisi yang saat ini, kita harus tetap mendukung untuk mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan nantinya yang lebih baik lagi. Sanggar Anak Sungai Deli atau Sasude merupakan wadah bagi anak-anak pinggiran Sungai Deli untuk mengembangkan kreativitas dan tempat belajar. Awalnya, sanggar ini diinisiasi oleh komunitas Salam atau Sahabat Alam pada tahun 2018. Sekarang, sanggar ini telah memiliki banyak relawan yang mayoritas berasal dari kalangan pemuda. Sanggar ini bergerak secara swadaya dengan fokus memberikan edukasi kepada anak-anak di pinggiran Sungai Deli agar kualitas pendidikan mereka meningkat. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, diharapkan kehidupan anak-anak pinggiran Sungai Deli ini dapat menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya fokus kepada pendidikan, Sasude juga fokus mengedukasi anak-anak pinggiran Sungai Deli untuk lebih mencintai lingkungan. Salah satunya dengan mengajari mereka membuat ekobrik atau botol plastik yang diisi penuh dengan plastik bekas. Sebagian ekobrik yang mereka buat digunakan untuk membuat tempat duduk yang ada di areal sanggar. Tidak ketinggalan, Sasude juga membekali anak-anak pinggiran Sungai Deli dengan pengembangan minat dan bakat. Contohnya dengan mengajari mereka cara berjalan di atas panggung. Dengan ilmu ini, anak-anak maupun remaja yang ada di pinggiran Sungai Deli pun dapat memperoleh gambaran bagaimana teknik seorang duta berjalan di atas panggung. Modal ini juga akan berguna bagi mereka dalam mengikuti ajang atau kompetisi di bidang perdutaan. Kegiatan di sini tuh kita buat konsisten sampai akhirnya kita nanti sebagai relawan sekarang, kalaupun nanti kita tidak di sini, kita sudah bisa menciptakan relawan-relawan baru nantinya. Yang relawan-relawan baru itu adalah anak-anak di sini. Mereka yang nantinya akan berkontribusi untuk kampungnya seperti itu. Jadi ini adalah kegiatan yang kontinu sampai akhirnya punya goal, sampai akhirnya mereka bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, yang punya jaringan seperti itu. Ulfa Julianti adalah salah satu anak didik Sasude. Mahasiswa UMN Al-Wasliya Medan ini lahir dan tumbuh besar di pemukiman pinggiran Sungai Deli. Selain sebagai anak didik, Ulfa juga dilibatkan untuk menjadi relawan di sanggar ini. Lewat Sasude, ia mendapat banyak modal dan keterampilan yang sekaligus menjadi pijakan baginya dalam meraih sejumlah prestasi. Seperti runner-up 1 Putra-Putri Pendidikan Sumatera Utara dan Duta Pendidikan Best Advokasi Sumatera Utara pada tahun 2021. Dengan prestasi ini saya ingin memotivasi mereka sih, mengajak mereka untuk ngelakuin yang sama kayak saya lakuin, kayak berprestasi di sekolah dimanapun mereka berada gitu, berani tampil dan memiliki bakat. Kehadiran Sasude mendapat respon dan sambutan yang baik dari masyarakat dan Lurah Saimati Fahrul Rozi. Kedepannya, Lurah Saimati akan lebih mempererat diskusi dan kerjasama dengan sanggar ini
dalam upaya menyediakan iklim tumbuh kembang yang baik untuk anak-anak pinggiran Sungai Deli. Kami sangat mengapresiasi ya dan mendukung khususnya dengan adanya komunitas Sasude ini, karena berkat bantuan mereka juga secara tidak langsung nih mendukung program pemerintah dalam berkolaborasi untuk mengawasi bertumbuh berkembangnya anak-anak yang saat ini di bantaran sungai. Dengan adanya komunitas Sasude juga mereka terbantu di luar jam sekolah juga mendapatkan kegiatan-kegiatan dunia pendidikan ekstrakurikulernya. Anak-anak yang tinggal di pinggiran sungai juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain dalam meraih pendidikan, kehidupan, dan masa depan yang cerah. Untuk itu, mari kita dukung hak, menyediakan wadah, dan modal bagi mereka untuk berkembang dan berprestasi seperti yang dilakukan oleh Sanggar Anak Sungai Deli. Seni merangkai bunga dari kertas kini menjadi tren pemirsa. Di Kota Medan, seorang seniman bunga kertas, Venalia, menjadi pelopor sejak tahun 2013. Ia tidak segan berbagi ilmu kepada masyarakat yang ingin mengenal dan belajar membuat bunga kertas. Seperti apa kesenian yang satu ini? Dan bunga apa saja yang bisa diciptakan dari selembar kertas? Yuk kita simak dalam liputan berikut. Seni dan kerajinan tangan merupakan dua kesenangan Venalia sejak masa sekolah. Tahun 2013, perempuan kelahiran Medan 12 Februari 1990 ini mendirikan Fiori Flowers. Bisnisnya ini menjadi pelopor tren bunga kertas atau paper flowers di Kota Medan. Vena sendiri belajar membuat bunga kertas secara otodidak. Harga bunga buatan Vena berkisar mulai dari Rp35.000 hingga ratusan ribu rupiah. Dari selembar kertas, berbagai macam bunga dapat dibuat. Mulai dari bunga matahari, dahlia, daisy, bunga krisan, sakura, dan bunga lainnya. Namun bunga mawarlah yang menjadi ciri khas Fiori Flowers. Bunga-bunga kertas ini dapat dirangkai lagi menjadi buket bunga. Ketika dipadukan dengan kain kanvas dan kayu, juga cocok menjadi pajangan serta dekorasi rumah. Kalau ngomong soal kesulitan sih dari pertama itu memang sudah sulit, benar ya. Karena dari pertama kita mulainya dari kertas yang kosong hingga menjadi satu barang yang 3D, benar kan? Nah, jadi kesulitannya itu kayak kita membuat sedemikian rupa dia menyerupai bunga asli. Venalia tidak hanya sibuk mengembangkan usahanya, ia juga kerap berbagi ilmu kepada warga Kota Medan tentang cara membuat bunga kertas. Menariknya, pelatihan ataupun workshop yang ia buat gratis. Jika berbayar, peserta dapat membayar secara sukarela. Puspa Lestari dari Yayasan Wisma Remaja Indonesia, sebuah yayasan sosial yang membekali anak-anak dari keluarga kurang harmonis, merupakan salah seorang anak didik Venalia. Remaja 19 tahun ini sudah cukup mahir berkreasi membuat bunga kertas. Untuk mengisi waktu kosongnya setelah lulus SMA, Puspa sering ikut serta membantu Venalia mengajar di pelatihan-pelatihan yang lain. Pengalamannya menarik. Dulu saya yang diajarin Lause, sekarang saya yang bantu Lause mengajari orang gitu kan. Walaupun memang saya nggak gitu bisa, cumanya kan sekedar membantu gitu, jadi sama-sama bisa. Awalnya saya pikir paper flowers ini cuma kayak kreasi tangan biasa ya. Cumanya setelah saya lihat kayak hasilnya gitu, itu terbilang unik. Dan justru di Kota Medan itu sedikit yang belajar paper flower gitu kan. Jadi saya tertarik, mungkin ya paper flower ini bisa menjadi peluang usaha kan.
sekarang banyak fresh graduate yang pengangguran gitu kan. Jadi kita juga bisa buat karya ini, kita jual ke orang, apalagi kayak ada event-event besar seperti Valentine atau Hari Ibu kan kebanyakan orang bawa buket bunga ke orang tersebut ya, orang spesial. Workshop membuat bunga kertas ini merupakan salah satu cara yang Vena lakukan untuk memperkenalkan seni bunga kertas kepada masyarakat Medan. Ia berharap dengan semangat ini, dunia seni dapat memiliki tempat dan semakin dihargai oleh masyarakat. Kalau ngomong soal berbagi ilmu itu memang keinginan saya dan hobi. Salah satunya hobi, kayaknya saya suka sharing gitu. Saya bisa saya pengennya teman saya dan semua yang ada di sekeliling saya dia bisa juga gitu. Jadi kayak semakin kita berbagi, ilmu yang kita dapat tuh semakin banyak gitu, gak akan habis. Venalia membuka pintu untuk siapa saja yang ingin belajar membuat bunga kertas. Alat dan bahan yang dibutuhkan juga tidak banyak. Kertas kraft, gunting, dan lem tembak adalah bahan utama. Kreasi unik nan indah ini dapat menjadi peluang usaha yang dapat menambah pendapatan, apalagi di masa pandemi yang serba sulit seperti saat ini. Berawal dari niat untuk membangun wadah atas dasar kekeluargaan dan kepedulian sosial, Perkumpulan Suara Teluk Aru atau STAR berdiri. Salah satu programnya adalah bidang penyiaran berbasis radio komunitas. Mereka juga giat memberikan bantuan kepada duafa, memberikan pelatihan kepada ibu rumah tangga, hingga mendirikan perpustakaan kecil untuk anak-anak. Ini dia liputan selengkapnya. Komunitas Suara Teluk Aru atau STAR merupakan wadah yang menghimpun masyarakat Brandan dan sekitarnya untuk bersatu dalam kebaikan. Awalnya, perkumpulan ini dibentuk oleh 5 orang yang sama-sama berasal dari radio komersil. Mereka pun ingin berbuat hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satu program yang mereka lakukan adalah menghadirkan radio komunitas bernama STAR FM. Selain sebagai media informasi dan hiburan, radio ini menjadi alat komunikasi guna menggalang kekuatan. Radio komunitas yang mengudara pada gelombang 107,7 MHz ini menyuguhkan beragam program siaran, seperti kesehatan selaras alam, pertanian organik, usaha kerakyatan, sosial budaya, perlindungan perempuan dan anak, lingkungan dan alam. Saya sangat merasakan dan saya sangat yakin komunitas pendengar radio itu tidak pernah hilang begitu. Apalagi untuk masyarakat-masyarakat yang ada di perkampungan, ya. Media yang paling murah, media yang paling efektif itu adalah radio. Mereka bisa sambil beraktivitas, sambil mendengarkan. Perkumpulan ini juga mendirikan sebuah koperasi simpan pinjam bernama STAR Mandiri. Koperasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain dapat menabung dan meminjam uang, mereka juga terbebas dari jeratan tengkulak yang sangat merugikan. Selain itu, untuk menjalankan misi melakukan kebaikan dan bermanfaat bagi sesama, mereka pun memiliki satu lagi program yang menyasar kaum duafa, namanya Jumat Berkah. Ini merupakan kegiatan berbagi paket sembako yang dilakukan setiap Jumat pagi. Penerima paket adalah para janda, anak yatim, ataupun duafa yang berada di Brandan dan sekitarnya. Kehadiran mereka sangat ditunggu oleh para penerima bantuan. Salah satunya adalah Nek Sania. Perempuan yang tinggal sebatang kara ini merasa sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh komunitas STAR. Baginya, ini merupakan anugerah yang harus disyukuri. Lah orang tiap-tiap Jumat datang orang tuh kan, kadang 2 Jumat, 3 Jumat baru datang gitu. Kalau nenek ya mengucapkan alhamdulillah lah, terima kasih banyak ya kan atas bantuan ini. Ketika manusia sudah berkumpul, orang-orang sudah berkumpul adalah potensi, dan salah satunya adalah membangun potensi ekonomi kemandirian masyarakat. Nah itu tujuan awalnya kita. Artinya bagaimana masyarakat itu bisa mandiri secara ekonominya. Tapi pengalaman yang paling berkesan tentunya bagi kawan-kawan semuanya adalah
melihat kondisi orang-orang yang kita bantu, kemudian tersentuh hatinya, mendengar doa-doa mereka yang kita beri itu yang paling menyentuh. Karena kami selalu ajak bergiliran komunitas-komunitas ini, kaum ibu ini untuk ikut gitu, sehingga mereka juga bisa merasakan dan bertemu kepada mereka gitu ya, kaum duafa yang menerima itu. STAR juga memperhatikan anak-anak yang ada di sekitar mereka. Mereka ingin menciptakan lingkungan ramah anak dan membuat perpustakaan mini serta sarana bermain bagi anak-anak di sekitar lingkungan STAR. Khusus untuk perempuan, STAR juga memiliki program yang bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Kreatif. Lewat program ini, ibu-ibu muda ini dapat belajar aneka kreasi, salah satunya membuat tas dan bros dari manik-manik. Hasil kreasi ini pun dipasarkan secara online dan offline. STAR telah menjadi rumah besar yang memberikan banyak nilai positif bagi anggotanya. Mereka dapat berbagi, peduli, dan saling menghargai satu sama lain. Segmen Sekitar Kita kali ini datang dari sosok muda inspiratif asal Langkat bernama Riza Azari. Karena keprihatinannya terhadap nasib pendidikan anak-anak yatim dan duafa, ia pun mendirikan sebuah rumah singgah bernama Rumah Soleh. Di rumah inilah Riza bersama teman-temannya mengajarkan pendidikan agama dan membekali kemampuan berwirausaha kepada mereka. Mendirikan Rumah Soleh awalnya memang dilatar belakangi keprihatinan ke diri sendiri, artinya dulu waktu masih remaja memang merasa kurangnya kegiatan-kegiatan positif, kurangnya orang-orang yang mengarahkan, ada banyak bakat-bakat yang tidak bisa tersalurkan, sehingga di Rumah Soleh memang kita buat semua anak itu bakatnya bisa disalurkan gitu, bakat keagamaannya gitu, kemudian skill-skill yang lain itu semua bisa diolah di Rumah Soleh. Kegiatan di Rumah Soleh itu anak-anak yang pertama sesuai dengan visi kita, soleh, mandiri, bermanfaat. Jadi anak-anak diajarin, dididik yang pertama kali adalah untuk kegiatan keagamaannya. Mereka harus taat sesuai dengan agama Islam. Yang kedua adalah mereka mengasah bakat mereka supaya mereka jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Soleh, kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Soleh, yang pertama adalah kelas digital, anak-anak belajar bagaimana memanfaatkan teknologi. Yang kedua ada kelas tahfiz, anak-anak kecil yang mereka belajar untuk menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah berentrepreneur atau wirausaha, anak-anak belajar untuk jualan, untuk bisa berkarya, anak-anak bisa punya penghasilan sendiri. Yang keempat adalah mereka diasah skill perbengkelan atau bengkelas gitu, sehingga anak-anak yang punya bakat bengkel kita arahkan untuk ke bengkel.
Dan yang terakhir, kegiatan kita adalah apapun yang kita dapat di Rumah Soleh, ketika ada kelebihan kita juga berbagi ke orang-orang sekitar kita. Jadi kita ngasih beras setiap bulan ke orang-orang yang ada di sekitar kita yang benar-benar membutuhkan. Iya, jadi sosok Kak Rija itu menurut kami itu sangat menginspirasi, guru idola kami dalam program-program sosial. Beliau itu sangat mendukung program-program anak muda, terkhusus kami yang dibina intensif untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat dan memiliki skill ke depannya gitu. Harapan untuk Kak Rija semoga sehat selalu dan terus bisa bermanfaat untuk banyak orang dan menjadi amal jariah. Hal yang paling menyenangkan ketika menjalankan Rumah Soleh adalah ketika melihat anak-anak menemukan bakatnya, mereka bisa menjadi insan yang soleh, insan yang mandiri, kemudian menyalurkan manfaat mereka buat orang lain. Itu adalah hal yang paling membahagiakan ketika mendirikan Rumah Soleh. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.